Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Helmalia Jelita Putri, program studi manajemen dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan menerangkan tentang bab audit sistem informasi dan teknologi. Pengertian audit sistem informasi. Audit teknologi informasi atau information system audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Pengertian audit sistem informasi menurut para ahli. 1. Menurut Ron Weber 1999, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem informasi komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong mencapai tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber secara efisien. 2. Menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebaks, audit sistem informasi adalah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini berarti dalam dipelaksanaannya evaluasi dilakukan mengacu pada sejumlah kriteria tertentu untuk menentukan derajat kinerja yang telah dicapai. Tujuan audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini. 1. Perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. 2. Pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. 3. Modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. 4. Pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. 5. File data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Jenis audit sistem informasi. Pendekatan umum pada audit sistem informasi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Kajian ulang awal dan evaluasi wilayah yang akan diaudit dan persiapan rencana audit. 2. Kajian ulang dan evaluasi pengendalian yang terperinci. 3. Pengujian kelayanan dan diikuti dengan analisis dan pelaporan hasil. Ada 7 aspek yang diperiksa pada audit sistem teknologi informasi, yaitu 1. Audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas.
2. Efisiensi. 3. Availability system atau AS. 4. Reliability. 5. Confidentiality. 6. Integrity. 7. Serta aspek security. Ada 4 metode audit teknologi informasi. 1. Objektif independen, yaitu tidak tergantung pada jenis aktivitas organisasi yang diaudit. 2. Sistematis, terdiri dari tahap demi tahap proses pemeriksaan. 3. Bukti yang memadai, mengumpulkan, mereview, dan mendokumentasikan kejadian-kejadian. 4. Kriteria, untuk menghubungkan pemeriksaan dan evaluasi bukti-bukti. Audit dalam teknologi informasi. Audit teknologi informasi atau audit sistem informasi merupakan pemeriksaan kontrol dalam teknologi informasi (TI) infrastruktur. Audit TI adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti sistem informasi, organisasi, praktik, dan operasi. Evaluasi bukti yang diperoleh menentukan jika sistem informasi yang menjaga aset, memelihara integritas data, dan beroperasi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan. Tinjauan ini dapat dilakukan bersamaan dengan audit laporan keuangan, audit internal, atau bentuk lain dari keterlibatan pengesahan. Audit TI juga dikenal sebagai audit pengelolaan data otomatis, seperti ADP, Automated Data Processing, dan audit komputer. Sebelumnya disebut audit pengelolaan data elektronik, EDP, Electronic Data Processing. Istilah tata kelola audit teknologi informasi. Pengertian tata kelola teknologi informasi menurut para ahli diantaranya sebagai berikut. 1. Kapasitas organisasi untuk mengendalikan formulasi dan implementasi strategi teknologi informasi dan mengarahkan kepada kepentingan pencapaian daya saing korporasi. 2. Tata kelola teknologi informasi adalah pertanggungjawaban Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif. Hal ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan dan berisi kepemimpinan dan struktur serta proses organisasi yang menjamin bahwa organisasi teknologi informasi mengandung dan mendukung strategi serta tujuan bisnis. 3. Tata kelola teknologi informasi adalah penilaian kapasitas organisasi oleh Dewan Direksi, Manajemen Eksekutif, Manajemen Teknologi Informasi untuk mengendalikan formulasi dan implementasi strategi teknologi informasi dalam rangka mendukung bisnisnya. Audit teknologi informasi dari EDP. Audit teknologi informasi Electronic Data Processing Auditing adalah 1. Electronic Data Processing Auditing. Audit EDP adalah suatu proses pengumpulan data dan menilai bukti untuk menentukan apakah sistem komputer mampu mengamankan aset pemeliharaan, kebenaran data, maupun mencapai tujuan organisasi perusahaan secara efektif dan menggunakan aset perusahaan secara hemat. 2. Weber memberikan definisi tersendiri mengenai audit EDP.
Weber menyebutkan auditing EDP adalah suatu proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan apakah suatu sistem komputer melindungi aktivitas, mempertahankan integritas data, mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kesimpulan dari materi di atas tersebut adalah dalam suatu perusahaan perlu dilakukan audit sistem informasi untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Dalam audit sistem informasi terdapat 3 pengendalian, yaitu pengendalian internal, pengendalian umum, dan pengendalian aplikasi. Untuk memastikan pengendalian lingkungan dalam keadaan stabil dan dikelola dengan baik, perlu dilakukan pengendalian umum. Pengendalian umum berperan penting untuk membantu agar kegiatan komputerasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut seperti aplikasi dan sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan terjaga integritas serta keamanannya. Contohnya seperti pada mesin ATM di mana terdapat ketentuan-ketentuan di dalamnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat agar mesin ATM dapat terus berjalan dengan baik dan dapat mencegah atau menjaga apabila terjadi kejahatan seperti pembobolan mesin ATM. Standar profesional adalah ukuran mutu pelaksanaan kegiatan profesi yang menjaga pedoman bagi para anggota profesi dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.